Ya. Ya, kalau tidak, saatnya ada kuis ya. Kuisnya adalah Anda saya minta untuk menghubungi salah satu pengajar BIPA. Nomor telepon pembagian akan buat diberikan di WA. Yang kedua, wawancara bisa dilaksanakan melalui WhatsApp, SMS, surel, ataupun telepon, atau yang memang narasumber itu inginkan. Yang ketiga, poin-poin hasil wawancaranya menjadi bahan 3 judul, kemungkinan judul penelitian Anda. Jadi setelah wawancara selesai, sekian pertanyaan, ada kurang lebih 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10 pertanyaan. 10 pertanyaan nanti Anda cukup membuat 3 judul penelitian yang kemungkinan bisa Anda lakukan, atau salah satu bisa Anda kembangkan untuk menjadi penelitian skripsi Anda. Paham ya tugasnya? Jadi cukup mewawancarai. Kalau sudah hasilnya, Anda cukup kira-kira dari hasil wawancara itu Anda akan berpeluang membuat 3 judul. Hanya 3 judul. Sekiranya bisa dikembangkan menjadi penelitian Anda nanti. Nah, pertanyaannya adalah, Anda akan menanyakan, jangan lupa yang pertama adalah identitas. Nama, pengalaman mengajar di mana, di luar maupun di dalam negeri, Anda tuliskan. Yang kedua, level berapa mereka mengajar. Yang ketiga, pada program apa mereka mengajar. Apakah untuk akademik, misalnya dari mahasiswa, KNP, kredit transfer, atau mungkin yang akademik lain ya. Kemudian apakah program komunikasi hanya sekadar conversation saja, atau mereka ingin belajar bahasa Indonesia itu untuk bisnis, TKA misalnya, tenaga kerja asing, atau untuk yang wisata ya. Maka Anda harus tanyakan tujuan para pengajar itu mengajarkan BIPA ke mahasiswa asing itu untuk tujuan apa. Yang keempat, Anda menanyakan karakteristik dari pembelajar BIPA yang diajar oleh pengajar yang Anda wawancarai itu. Apakah ada pembedanya dengan kita sebagai orang Indonesia atau negara lain? Ya, misalnya saya pernah mengajar orang Vietnam. Nah, maka Anda harus tanya, apa karakteristik orang Vietnam sehingga yang membedakan dengan orang Indonesia dan negara yang lain. Kemudian berikutnya adalah Anda menanyakan apakah pengajar itu mengajarkan materi secara lengkap, bahasa, sastra, dan budaya. Kemudian apakah materi tata bahasa itu diberikan secara terpisah atau satu kesatuan menjadi materi di bahasa ya. Karena seperti di UNES, materi tata bahasa itu materi yang sendiri, karena tidak bisa diajarkan satu paket dengan membaca misalnya atau menulis misalnya, tapi betul-betul tata bahasa menjadi mata kuliah sendiri supaya mahasiswa asing itu memang terfokus bahwa mereka sedang belajar tentang grammar. Kemudian apakah mereka mengajarkan materi sastra selama ini? Nah, mungkin ada yang tidak ya, ada yang iya, karena tidak semua pengajar BIPA itu memasukkan materi sastra atau mengajarkan sastra di dalamnya. Kemudian bagaimana kesan mereka mengajarkan BIPA? Nah, ini silahkan Anda tidak perlu batasi karena mereka mungkin memiliki kesan yang masing-masing ya. Terus bagaimana tanggapannya ketika situasi yang sekarang ada corona itu dengan pembelajaran BIPA? Mungkin ada pengaruh atau tidak, atau sepi, atau yang sekarang mengajar di luar negeri, misalnya ada temannya Buati dari UGM itu sekarang di Hanoi. Nah, itu seperti apa? Apakah kemudian semua beralih juga ke daring
Nah, apakah daring juga nanti akan efektif ketika kita mengajarkan materi itu ke orang asing, sedangkan kita mungkin tidak sebagaimana kalau mengajarkan secara tatap muka langsung begitu. Maka pertanyaan berikutnya adalah pengaruh terkait dengan kasus yang sekarang corona itu dengan pembelajaran BIPA. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana menurut pendapat pengajar untuk menjadi seorang pengajar yang milenial? Adakah tips-tips yang bisa disampaikan ya untuk menjadi seorang pengajar BIPA yang milenial? Itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang nanti wajib Anda tanyakan kepada para pengajar baik di dalam maupun di luar negeri. Boleh dengan sistematika pertanyaan dari Bu Ati atau boleh dengan bahasa Anda sendiri. Intinya itu ya. Dan terakhir, selamat mengerjakan. Ini tidak tugas yang berjibun ya, mudah-mudahan Anda tidak merasa bahwa adanya perkuliahan daring tapi malah tugas daring, tidak, tapi betul-betul Anda merasa bahwa ini menjadi bagian untuk mendewasakan Anda ya. Maka sukses selalu, semangat, doa Bu Ati selalu menyertai, dan mudah-mudahan Anda bisa menjadi seorang pengajar BIPA di kemudian hari, pengajar BIPA yang hebat, pengajar BIPA yang santun, pengajar BIPA yang luar biasa, dan tentunya pengajar BIPA yang selalu dirindukan oleh mahasiswanya. Terima kasih untuk paparan pada siang hari ini terkait dengan menjadi seorang pengajar BIPA yang baik di era milenial. Marilah kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dari Bu Ati saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.